Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersaat teduh bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu kuasa firman-Mu melawat setiap kami, dan biarlah hidup kami senantiasa dituntun oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami tetap ada di dalam on the track-nya Tuhan dan mengalami berkat-berkat maksimal yang Tuhan telah siapkan bagi hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati oleh Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Kejadian pasal 3 ayat 4. Kejadian pasal 3 ayat 4 berkata, "Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati." Saudaraku, kisah di atas merupakan penggalan dari peristiwa jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa. Jika kita renungkan, menjadi pertanyaan adalah mengapa Adam dan Hawa bisa tergoda oleh iblis dan akhirnya jatuh ke dalam dosa? Bukankah mereka tinggal di Taman Eden yang begitu indah, dan semua yang ada di dalamnya boleh mereka nikmati, boleh mereka gunakan untuk keperluan mereka? Dan bukankah semua pohon dalam taman itu boleh mereka makan, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Dan bukankah perintah itu begitu sangat mudah? Lalu mengapa Adam dan Hawa memilih untuk tidak mentaati Allah? Bukankah mereka hidup dalam kecukupan yang luar biasa? Bahkan dapat dikatakan mereka sangat berkelimpahan. Lalu mengapa mereka masih ingin memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu? Pelajaran pertama, saudaraku, berbicara tentang bahwa kondisi berkecukupan, berkelimpahan bukanlah jaminan untuk seseorang tidak jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa dianugerahi dengan kelimpahan yang luar biasa, namun mereka tampaknya tidak mengenal karakteristik Allah yang sesungguhnya. Ini dapat dilihat bahwa sejak semula Hawa tampaknya tidak teliti memahami perintah yang Allah berikan. Tuhan memerintahkan mereka untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan tidak menyuruh mereka untuk meraba, yang kemudian menimbulkan niat ingin memakannya. Maka ketika mereka meraba buah itu, lalu berpikir dalam hatinya bahwa tampaknya enak untuk dimakan, maka godaan itu kemudian dimanfaatkan oleh iblis untuk menjatuhkan mereka ke dalam dosa. Itu artinya mereka tidak memahami perintah yang Allah berikan. Yang kedua, jika Adam dan Hawa memiliki pengenalan akan Allah yang sungguh, seharusnya mereka bisa menolak bujukan dari si iblis agar mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Namun saat mereka berdialog dengan iblis, pikiran Hawa menjadi begitu liar, karena kemudian ia menjadi setuju dengan iblis dan ingin memposisikan Allah sebagai pribadi yang sedang berbohong kepada Adam dan Hawa. Allah telah memerintahkan agar jangan mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi kemudian iblis mengatakan kepada Hawa bahwa jika kamu memakannya, maka kamu akan menjadi seperti Allah. Itu artinya ketika kamu dilarang oleh Allah, Allah sedang berbohong kepada kamu, karena kamu bisa menjadi seperti Allah. Maka saudaraku, godaan ingin menjadi seperti Allah itu tampaknya membuat Hawa dan Adam terjebak di dalam perangkap iblis yang membuat mereka menjadi tidak taat sama Allah. Tampaknya Adam dan Hawa tidak sadar bahwa iblis sedang memutarbalikkan firman sedemikian rupa, sehingga kemudian Adam dan Hawa tidak lagi mau mentaati perintah Allah, justru kemudian mentaati perintah iblis.
Adam dan Hawa tampaknya lebih percaya perkataan si iblis daripada perkataan Allah. Saudaraku, dalam hidup ini kita juga seringkali seperti Adam dan Hawa itu. Kita lebih mempercayai perkataan daripada iblis yang adalah sang pembohong daripada kebenaran firman Allah. Sebagai contoh misalnya, berapa banyak anak-anak Tuhan yang terjebak ke dalam kemarahan, ke dalam kebencian, ke dalam dendam, dan ke dalam berbagai-bagai sakit hati yang terluka, yang mereka pikir itu adalah sesuatu yang benar. Mereka menolak perintah Allah untuk mengampuni. Mereka menolak perintah Allah untuk memaafkan orang-orang yang bersalah itu. Mereka lebih memilih dendam, marah. Mereka lebih memilih sakit hati dan terluka. Mereka berpikir, bukankah mereka yang jahat? Bukankah mereka yang melakukan itu pada saya? Mengapa saya harus mengampuni? Mengapa saya harus menerima dia? Mengapa dan mengapa? Maka pada titik ini saudaraku, kita menjadi orang-orang yang lebih mendengar perkataan iblis daripada perkataan Allah. Iblis mengatakan dendam, marah, sakit hati, terluka. Tuhan mengatakan ampuni, maka kamu dibebaskan. Dan jika kita jujur saudaraku, kita seringkali lebih memihak kepada iblis daripada Allah. Belajar dari firman Tuhan di atas saudara-saudara, mari kita senantiasa waspada dan berhati-hati dari jebakan-jebakan si iblis yang membuat kita menjadi pribadi yang tidak mentaati Allah, tetapi lebih memihak kepada perkataan iblis. Itulah sebabnya kita perlu ketaatan dan kepercayaan total kepada Allah. Jika Allah melarang kita atau meminta kita melakukan sesuatu, itu pasti karena tujuan yang baik, sebab Allah kita memang Allah yang baik. Jangan pernah biarkan pikiran kita digodai oleh iblis atau apapun juga yang memutarbalikkan kebenaran Allah. Lihatlah betapa banyak orang-orang percaya yang diberikan kelimpahan oleh Allah, diberkati secara luar biasa, tapi justru kemudian menjadi lebih pelit dari sebelumnya. Bahkan celakanya mereka menjadi orang-orang yang sombong dan memandang rendah orang-orang yang dianggap tidak selevel dengan dirinya. Saudaraku, mari kita menyadari bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita semata-mata karena kasih-Nya dan karena kebaikan-Nya. Justru karena hal itu seharusnya kita mengucap syukur kepada Allah dengan cara melayani Dia, dengan cara melakukan firman dan hidup dalam ketaatan yang penuh. Sayangnya, godaan si iblis lebih memikat hati kita daripada Allah yang hidup. Jika hal itu terjadi, maka berawas-awas dan waspadalah, sebab persahabatanmu dengan dunia ini menjadikan dirimu musuhnya Allah. Maka kalau engkau menjadi musuhnya Allah, saya mau katakan selesai sudah hidupmu. Sekarang pilihan ada di tangan Anda. Namun firman Tuhan kali ini mengingatkan agar kita menjadi pribadi yang senantiasa mentaati Allah dan menjadi pelaku-pelaku firman, agar dengan demikian hidup kita ada di dalam perkenanannya sampai seluruh rencana Allah digenapi di dalam dan melalui diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami naikkan pujian syukur untuk anugerah-Mu, untuk keselamatan-Mu, dan untuk berkat-berkat yang luar biasa yang Engkau berikan kepada kami. Ajarkan kami untuk senantiasa bersyukur dengan cara melayani Engkau, mengasihi Engkau, dan hidup menjadi berkat. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk taat dan setia. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sahabat Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sahabat Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Indah rencana-Mu Tuhan,